Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, teman-teman. Kali ini saya mau istirahat siang ya, teman-teman ya. Dan sekarang saya pindah tidur, teman-teman, karena bos saya ini ya lagi positif, jadi saya harus pindah tidur di luar, teman-teman nih. Nah, nih saya sendirian di sini. Tuh ya. Viewnya di luar sana lumayan bagus ya, tapi ini karena di daerah kota ya, teman-teman ya, jadi di luar sana kurang bagus ya. Tidak ada pemandangan laut atau gimana gitu, karena tempat kerja saya kan di kota, jadi nggak ada view lautnya, teman-teman ya. Dan ini saya pindah tidur di hotel sebelahnya, jadi sebelah rumah itu ada beberapa hotel ya. Saya pernah review juga bahwa tempat kerja saya di lingkungan perhotelan ya, teman-teman ya, jadi banyak hotel di sini. Ini tadi juga nunggunya lumayan lama karena sekarang hotelnya udah full terus, teman-teman. Nah, sekarang saya lagi sendirian di sini. Alhamdulillah hari ini malam nanti saya bisa tidur nyenyak tanpa ada rasa cemas dan ketakutan ya, teman-teman ya. Walaupun nggak cemas banget, tapi tetap aja cemas. Dan ini saya tetap memakai masker karena mungkin tadi agak sedikit ini ya sedikit cemas juga karena ada yang positif. Tapi alhamdulillah bahwasanya setelah saya kasih pengertian gitu, karena beliau berdua positif dan sedangkan saya sendiri yang di rumah yang negatif, jadi mereka berdua harus keluar dari rumah atau saya yang harus keluar dari rumah. Kalau mereka berdua keluar dari rumah, yang dipikirkan itu yang kakek ya, mungkin kakeknya kalau harus pergi dari rumah harus karantina di luar, itu agak repot ya, teman-teman ya, karena orang tua. Jadi beliau majikan saya memberi memberi saya leluasa ya, saya dibookingkan tempat di hotel sebelah rumah karena besok nggak tahu hari ini apakah saya harus ada tugas keluar, maksudnya ngirim beliau makanan, karena tadi saya sudah masakkan bubur ya, teman-teman ya, sudah saya siapkan bubur di rumah. Terus mungkin untuk ini nanti tidak usah ngirim ya, teman-teman ya, tapi kan besok paling mulai ngirim ya, teman-teman ya. Saya di sini dibookingkan sampai tanggal 12, jadi sudah dibayar full sampai tanggal 12. Mudah-mudahan majikan segera pulih kembali ya, negatif kembali ya, teman-teman ya. Jadi alhamdulillah, kita kalau di sini kerja di Hong Kong, kalau mau bicara baik-baik dengan majikan, kalau majikan kurang paham, tadi juga majikan beberapa hari ini, 2 hari ini saya memberi pengertian pada majikan, tapi majikan saya juga kurang paham tadinya. Dan setelah saya jelaskan dari awal mula, takutnya nanti kita di sini kan tidak sendiri ya, karena di Hong Kong kan flatnya juga orangnya, maksudnya sangat banyak sekali, dan satu flat itu aja ada berapa kakak ya, teman-teman ya. Jadi kalau saya keluar masuk dari rumah, yang di rumah situ ada yang positif itu dibilang walaupun saya negatif, tetap saya tetap menyebarkan virus ya, teman-teman ya. Jadi kalau ketahuan itu saya yang disalahkan, karena kenapa kamu mau keluar masuk seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi untuk menghindari hal seperti ini, saya kena, majikan kena kalau sampai ketahuan ya, teman-teman ya. Dan untuk menanggulangi penyebaran terlalu banyak, terlalu meluas, jadi alhamdulillah dengan perbincangan perbincangan memberi pengertian kepada majikan, yang majikannya
mungkin majikan sini merasa rugi ya kalau kita harus keluar dari rumah, apalagi booking hotel, dan ini hotelnya juga lumayan bagus di sini, jadi tidak murah juga ya teman-teman ya. Kebanyakan majikan itu tidak mau seperti itu ya, jadi akhirnya yang ngurusin juga ikut negatif, positif juga. Tapi alhamdulillah tadi dengan bicara pelan-pelan ke beliau, dia paham, dan dia langsung booking tempat ya, karena kalau saya jauh dari rumah tidak ada yang ngurusin mereka untuk makannya, jadi saya hanya tugasnya hanya ngirim makan ya teman-teman ya, hanya ngirim makan untuk mereka, untuk makannya seperti itu. Jadi saya juga tidak masuk ke rumah ya teman-teman ya, jadi teman-teman yang ketemu saya tidak usah takut, saya sampai hari ini saya sudah tes dari kemarin, dan tadi pagi saya juga tes juga negatif, kemarin saya juga tes juga negatif, dan saya memakai masker ini hanya untuk mungkin karena 2 hari 2 malam saya pakai masker, jadi mau buka itu gimana gitu ya teman-teman ya, agak mungkin ada trauma sedikit ya, karena memang menghadapi orang yang positif ini tadi ya teman-teman ya, jadi agak sedikit trauma juga seperti itu teman-teman. Tapi saya alhamdulillah tidak merasakan kurang enak badan atau gimana, tidak ada maksudnya tidak ada, badan saya itu sehat-sehat saja gitu ya, tidak ada keluhan mengarah ke situ ya teman-teman. Alhamdulillah dalam 2 hari ini, sebenarnya kakek saya udah beberapa hari, sudah hampir 1 minggu itu sudah agak-agak suaranya udah serak, dan saya sudah ngomong ke majikan dan sudah diberi obat ya sama saya, karena majikan saya sibuk kemarin itu, jadi nggak begitu ngerespon orang ngomong, itu sudah serak. Dan kemarin saya pulang libur itu pagi-pagi itu kayaknya ada sesuatu yang ganjil gitu ya pada waktu pulang, walaupun saya nggak ketemu, cuman tak suruh bukaan pintu aja karena kuncinya kemarin dibawa beliau waktu Minggu, maksud saya. Waktu bukain pintu itu langsung tidur lagi, ternyata pintunya nggak dikunci, jadi persiapan saya pulang buka pintu sendiri gitu ya teman-teman. Tapi karena saya nggak tahu, jadi saya bel aja, saya ting tong seperti itu. Saya ketemu cuman sekilas saja, dan ya seperti biasa, saya nggak ada ini ya, seperti biasa pulang libur saya bersih gitu, bersihin tempat yang mau saya untuk istirahat, terus bikin bubur untuk kakek besok paginya gitu, hari Seninnya maksudnya, terus cuci piring yang bekas mereka makan ya, terus buang sampah. Habis itu selesai semua saya terus mandi. Tapi kebiasaan saya habis libur itu semua saya cuci ya teman-teman ya, dari pakaian yang saya pakai sama tas yang saya pakai itu selalu saya cuci ya teman-teman ya. Jadi itu kebiasaan saya sudah dari dulu seperti itu, sebelum ada COVID. Jadi pertama kali menginjak ke Hong Kong itu sudah melakukan hal ini ya teman-teman ya. Jadi mungkin sudah kebiasaan ya. Kalaupun di Indonesia sana saya juga orangnya seperti itu, karena saya pernah mengalami sakit tipes. Jadi kalau sakit sedikit itu badannya rasanya nggak enak ya teman-teman ya, langsung panas dingin seperti itu. Jadi saya kalau kebersihan itu ekstra itu dari Indonesia dulu ya teman-teman, bukan cuman kerja di Hong Kong ya teman-teman. Terus hari ini alhamdulillah saya sudah bisa keluar dari rumah, jadi tidak mencekam lagi, walaupun saya berusaha untuk tenang ya, untuk tenang menghadapi orang yang positif. Saya selalu berpikir positif gitu, mudah-mudahan saya kuat seperti itu. Cuman yang tidak enaknya saya harus keluar masuk rumah, ini pertimbangan sekali, karena kalau satu rumah itu sudah ada yang positif, yang negatif itu harus tetap di rumah, tidak boleh keluar dari rumah gitu. Sedangkan majikan saya membutuhkan makan mungkin ya, walaupun tadi saya sudah mempersiapkan semua
untuk mungkin untuk 3 hari atau 4 hari itu cukup ya teman-teman. Kalau memang dibikin irit itu bisa untuk 1 minggu kayak gitu. Jadi kalau kondisinya darurat kan bisa diirit sedikit ya, nggak seperti biasanya seperti itu ya teman-teman ya. Tapi karena hari ini ada yang mau datang karena majikan saya tidak mungkin tidak lapor teman-teman. Jadi beliau kemarin itu lapor ke pemerintah bahwa di rumahnya ada yang positif, termasuk dia sendiri ya. Jadi ada 2 orang yang positif dan saya tidak dilaporkan bahwa saya berada di situ gitu ya teman-teman ya. Ini tadi sebenarnya kalau orang yang dari pemerintah itu datang, saya disuruh pergi untuk beberapa jam kayak gitu ya. Yang bikin pertimbangan itu bisa menghindari seperti itu, tetapi untuk virusnya kan tidak bisa dihindari ya teman-teman ya, karena dalam satu rumah ada yang positif, otomatis saya yang tidak positif kan yang namanya virus nempelnya di mana kan nggak tahu ya. Mungkin pakaian saya yang saya pakai, mungkin jilbab saya, mungkin masker saya, atau mungkin tangan saya seperti itu ya, mungkin nempel di kulit saya seperti itu, bisa menyebarkan ke banyak orang ya teman-teman ya. Jadi saya suruh mempertimbangkan kembali, kalau seandainya nanti ketahuan apakah tidak ada resiko, saya bilang gitu, resikonya akan sangat besar sekali. Makanya dia langsung booking tempat untuk nginap saya. Sebenarnya kemarin sudah ditanya saya apakah ada tempat lain gitu, maksudnya itu saya nggak paham tempat lain itu tempat lain apa, karena mau menjelaskan juga dia lagi sibuk telepon sana sini kayak gitu. Karena kalau dia sendiri yang positif mungkin nggak begitu apa ya, takut gitu ya. Tapi kalau kakeknya sudah positif juga, ini yang ditakutkan karena kakek juga tidak vaksin. Kedua kalinya kakek kan pernah operasi, jadi apa ya teman-teman ya, agak lumayan apa ya, takut ya teman-teman ya. Kalau saya sih positif aja, asalkan saya tidak harus keluar masuk rumah, karena saya juga tidak mau menyebarkan virus ini terlalu banyak ke orang lain ya, karena saya pasti simpangan dengan banyak orang, karena tugas saya kan belanja ya teman-teman ya, belanja kebutuhan mereka untuk makannya, beli obat, atau beli buah, beli daging, beli ini beli itu kayak gitu ya teman-teman ya. Otomatis mau tidak mau pasti bersimpangan dengan banyak orang ya teman-teman ya. Untuk menghindari ini dan jangan sampai lah terjadi sesuatu sampai kena penalti ya teman-teman. Kalau di Hongkong ini kan apa ya, pemerintahnya itu kan juga sangat ketat sekali ya teman-teman ya. Jadi kalau melanggar pasti kena hukuman, seperti saya pun pasti kena teman-teman. Jadi imbasnya bukan cuman dik majikan tetapi pembantunya juga kena juga ya teman-teman ya. Jadi kita di sini memang harus benar-benar mau belajar ya teman-teman ya. Kalau misalnya kondisi seperti ini terus kita harus disuruh keluar masuk ya, dipertimbangkan dulu lah. Kita bicara baik-baik sama majikan, jangan cuman mau kayak gitu ya teman-teman. Bukan kita tidak mau ngurusin orang yang positif, tidak seperti itu, tetapi kalau kita tidak keluar masuk rumah itu bagi saya pun tidak masalah ya. Mungkin kalau saya positif akhirnya ya mau gimana, yang namanya satu rumah sama dengan orang yang positif ya. Dan yang positif ini karena orang tua ya, jadi nggak bisa kalau disuruh diem di kamar kayak gitu. Jadi ya sakar PDW kayak gitu. Kemarin juga sudah saya bersihin semua rumah, tapi kan juga percuma ya, yang namanya virus nggak kelihatan dan kita menghirup udara yang sama ya teman-teman ya. Yang satu ruangan ini benar-benar kayak apa ya, pengalaman banget, kayak sesuatu banget ya. Kalau satu rumah terus yang positif keluar masuk nggak karuan, makan minum nggak mau pakai masker kayak gitu. Aduh ya udah, sesuatu banget. Walaupun nggak takut ya tetap ada nggak kurang enak ya, dek apa itu, dek pikiran itu kurang nggak tenang gitu loh teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang majikannya positif,
kalau bisa itu bicara baik-baik sama majikan, karena memang kalau seperti kondisinya seperti saya harus keluar masuk rumah itu sangat bahaya banget untuk orang lain ya, bukan cuma untuk diri sendiri, tetapi kasihan orang yang tidak tahu apa-apa, yang ketemu di jalan, di simpangan, atau ya walaupun kita nggak kenal mereka ya, tetapi kita saling menjaga itu lebih enak dan lebih apa ya, manusiawi banget gitu loh ya. Jadi untuk teman-teman yang majikannya positif ya ngomonglah, kalau kita yang positif ya kita ngomong, minta karantina di luar saja, lebih ini ya, lebih bisa istirahat seperti itu ya teman-teman ya. Kalau karantina di rumah, kalau punya kamar sih nggak apa-apa sih, tapi tetap aja untuk istirahat kurang nyaman ya, kalau apalagi kalau yang punya anak kecil pasti kurang nyaman ya. Biasanya kalau yang positif itu kita itu masih kerja ya teman-teman ya, masih kerja, jadi nggak bisa istirahat seperti itu ya. Ini banyak sekali kasus ya dari teman-teman kita yang majikannya juga tidak mau mengeluarkan, tidak mau rugi lah intinya seperti itu. Tapi alhamdulillah majikan saya termasuk disiplin ya, termasuk takut juga kalau terjadi sesuatu di akhirnya ya teman-teman ya. Jadi ya alhamdulillah banget saya sendiri. Ini pengalaman hari ini dari saya teman-teman. Saya sekarang berada di hotel klub ya teman-teman ya, ini depan rumah tempat kerja saya, dan di sebelah pasar Seungwang teman-teman di situ. Jadi kalau di sini ini mau beli ini gampang gitu ya, apalagi saya kan kondisinya tidak positif teman-teman ya, jadi bisa keluar masuk enggak ini. Kalau misalnya saya positif itu di sini juga boleh untuk karantina, cuman nambah uang lagi ya teman-teman ya, untuk membersihkan ruangan seperti itu. Jadi tadi bilang kalau misalnya positif itu menambah untuk membersihkan ruangan itu 1.000 teman-teman, 1.000 dolar Hongkong sini. Seperti itu tadi yang saya dengar ya, yang ini. Terus akhirnya saya telepon majikan, kalau ini terus cuman ditulis aja di situ kalau misalnya terjadi saat positif kayak gitu, jadi harus ada nambah uang teman-teman seperti itu. Makanya kalau ya seperti ini, kalau apa itu mau tidak mau ya, saya tadi sebenarnya mau mencari yang penginapan yang lebih murah ya, mungkin di teman-teman kita atau di shelter, tapi pikir-pikir ulang, kalau kita yang nyari terus harus mundur-mandir, harus ngirim majikan, itu repot banget gitu ya teman-teman ya. Jadi ya biarinlah majikan sendiri yang ini, yang apa itu, yang nyarikan. Jadi hitungannya ya masih tetap kerja teman-teman, tapi alhamdulillah saya bisa istirahat. Mudah-mudahan majikan saya cepat sehat ya. Saya hanya mendoakan yang terbaik saja, karena kasihan yang nenek kakek udah tua terus positif, cuman nggak panas teman-teman. Ini sampai detik ini majikan saya tidak panas ya, tidak panas, tidak batuk, juga nggak flu. Cuman kalau kakek suaranya serak, kalau yang muda, yang koko itu sedikit serak. Cuman tadi saya tanya panas enggak kayak gitu. Cuman tadi sudah saya persiapkan untuk obatnya, dan ini hari ini dari pihak pemerintah juga datang ke rumah untuk memberi obat kakek ya, untuk cek kakek nanti kelanjutannya seperti apa, seperti itu teman-teman. Cuman ya itu tadi, saya memang harus keluar dari rumah ya teman-teman ya, karena kalau ketahuan tadi yang dilaporkan, karena yang dilaporkan cuma 2 orang, sedangkan di rumah situ kan ada 3 orang. Jadi kan kalau saya disembunyikan, bisa menyembunyikan di mana? Yang namanya di Hongkong itu nggak bisa ya, pasti kalau ketahuan gitu loh. Jadi takutnya itu ketahuan loh, ini tempatnya di kota, sedangkan saya ini sama security itu
kenal banget gitu. Jadi di mana-mana kerja itu nggak tahu sama security itu apa ya, selalu dikenali gitu loh. Jadinya sama security ABC itu kenal semua. Jadi kalau mau menghindar kemana, terus tiba-tiba ada orang yang datang ngetok pintu dari pegawai apa itu COVID gitu kan, ya ngeri juga. Ternyata lantai ini, tempatnya ini itu ada yang positif, tapi kok pembantunya masih keluar masuk. Nah ini yang bikin masalah nanti. Kalau saya keluar dari rumah otomatis apa itu nggak akan terjadi seperti ini ya, atau majikan yang harus keluar dari rumah seperti itu. Karena memang kalau saya nggak keluar masuk rumah sih nggak masalah, tapi kan saya harus keluar masuk rumah, jadi ya masalah banget ya. Dan kalaupun saya tidak keluar, dia juga takut juga kalau saya kena itu teman-teman. Jadi ya itu tadi, dia nggak pikir panjang, terus langsung di pesan hotel teman-teman. Des mau gimana lagi yo, bukan ini ya, walaupun gitu ya tetap aja ya, namanya pembantu itu tetap tertuduh ya teman-teman ya. Jadi saya juga sempat dicurigai teman-teman, pulang libur besok paginya majikan saya itu tes sendiri, tes antigen itu dia beberapa kali dites itu tetap positif. Terus akhirnya saya tanya, saya bangun tidur, kenapa kamu positif ya? Bilangnya oh enggak, ini enggak akurat gini-gini. Akhirnya saya keluar beli lagi yang lebih mahal teman-teman, tapi katanya oh negatif tapi ternyata dia sendiri ragu ya. Orang bisa membohongi diri sendiri, tetapi tidak bisa sampai kapan membohongi diri sendiri ya. Membohongi diri sendiri sama saja membohongi banyak orang ya teman-teman ya. Yang namanya sakit, penyakit itu tidak bisa ditutupin kan. Akhirnya dia dites lagi dan dites lagi, tetap aja positif. Saya suruh diem di kamar, tapi dia nggak bisa. Ya wes, dia mana mau tidak mau. Ini tadi saya mikirnya, aduh semalam itu udah, ya Allah ini gimana ini kalau saya nggak keluar rumah, terus saya harus keluar masuk, kan ngeri juga kan. Iya toh. Jadi saya suruh pertimbangkan tadi ya teman-teman. Saya habis masak, habis sup, pulang dari pasar, semua sudah bersih. Saya itu pagi-pagi itu semua sudah bersih di rumah itu teman-teman. Dan kebetulan saya nyuci pakaianku juga, wis nggak tahu nanti saya pulang tak cuci lagi, dawang digantung ya teman-teman. Digantung yang namanya di rumah situ positif semua, otomatis ya nyuci ulang lah. Kalau nggak cuci ulang kan yang ngeri juga ya, namanya virus. Mau gimana lagi, wis pokoknya sadu teman-teman kalau ada yang positif. Saya pikir saya nggak ngalami ya teman-teman ya, nggak ngalami punya majikan yang positif, tapi yo tetep ayo teman-teman ya, dari cerita berbagai macam temen itu pasti yang tertuduh pertama itu pasti pembantunya. Wis ngono kuwi, pokoknya pembantu ki gak ono benere cah, salah baik. Engko lek sudah terbukti itu baru apa itu mengakui gitu teman-teman. Itu biasa ngono kuwi, tapi kita juga harus tegas, kalau tidak ya tidak. Saya orang yang seperti itu teman-teman, saya bisa halus bisa kasar, maksudnya kasar itu tegas teman-teman. Jadi kalau ada apa-apa saya berusaha ngomong, tapi saya harus tahu selah-selahnya majikan ini bisa nggak diajak ngobrol kayak gitu. Jadi saya menunggu selah-selah majikan apa itu biar tidak salah paham ya teman-teman ya. Karena orang sini kalau pas lagi sibuk diajak ngomong itu yang terjadi bukannya solusi, tapi malah salah paham teman-teman. Jadi saya kalau ngajak ngomong dianya nggak ngeh atau dianya lagi sibuk, itu saya nggak pernah ngajak ngomong yang serius teman-teman. Jadi seperti ini tadi juga, saya tunggu dia sampai bangun tidur, saya ajak ngomong, saya tanya kalau nanti ada orang yang datang ke sini untuk ngontrol kakek, untuk memberi obat kakek, apakah tidak masalah saya bisa keluar, tapi apakah tidak ada orang yang tahu nantinya gitu. Karena sama security itu kan kenal semua ya, akrab, maksudnya paham banget gitu loh. Kalau lantai ini yang di situ itu 3 orang lah. Kalau sampai nanti ditanya petugasnya misalnya, oh itu di situ tuh 3 orang kayak gitu, yang kena 2 orang loh, yang 1 orang kemana, wong laporannya cuma 2 kan gitu kan, malah ngeri lagi ya teman-teman ya. Kita juga kena. Nah ini yang saya pikirkan juga
kitanya kena ini loh teman-teman. Lah kalau semua itu yang nanggung majikan nggak apa-apa, pemerintah Hongkong mana mau. Kalau salah ya tetap salah, jadi salah itu ya tetap pembantu juga ikut salah. Kalau bilangnya oh, saya nggak tahu, lah wong yang namanya juga apa jenenge dilapornya loro kok nggak ngerti itu teman-teman. Jadi kita ini harus ngayal, harus ini ngayalnya itu ngayal bener, orang kok ngayal sakarepe dhewe ya teman-teman ya. Kalau kita bener ya kita harus tetap tegas, seperti majikan sini mengajarkan kalau mereka bener dia akan tegas. Sama kita juga pembantu punya hak ya teman-teman, kita punya hak di sana yang sama di sini. Dan orang sini biasanya itu kalau kita sudah mengeluarkan apa itu, misalnya nanti saya tetap di sini, nanti kalau kena ini siapa yang nanggung gini-gini, itu mereka akan tahu, walaupun mereka mungkin jengkel juga ya, ada yang jengkel juga seperti itu lah, tapi itu kan hak kita. Iya toh, itu keselamatan kita juga. Nah kalau mikirnya dia juga nggak, memang kalau ada apa-apa dia bisa nolong, nggak bisa nolong teman-teman. Kalau urusan pemerintah itu wis orang sini tuh nggak boleh cawe-cawe, orang enek sogok-sogokan menunggu, misalnya dibayar sekian terus anu ora enek ya teman-teman ya. Kalau di sini hukum tetap hukum berlaku teman-teman ya. Ya segini ya teman-teman ya, saat ini saya berada menyepi, wah gaya saiki aku neng hotel di gaya bala dan wis pokoknya gaya kita di dunia yang belakang teman-teman. Lalu kok nggak bisa tak balik teman-teman, ya wis ngene wae lambo iki mau kok gak kena tak balik iki kamerane lho, tapi ora ketok teman-teman. Saya di lantai 33 ya teman-teman ya, tapi kalau mau datang ke sini tuh kalau nggak punya apa itu kartunya nggak bisa teman-teman, liftnya itu harus pakai kartu, tidak langsung dipencet nomornya terus bisa naik teman-teman. Jadi harus punya kartu bahwa apa itu kita menginap di sini. Nah ini ada dua spring bed teman-teman. No, wes pokoknya saya menyepi malam ini di sini teman-teman sampai tanggal 12, bookingnya sampai tanggal 12, alhamdulillah 1 minggu teman-teman saya di sini. Mungkin minggu ini saya nggak libur dulu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau ketemu saya yus datang aja ke sini, insya Allah saya tetap tes ya, saya bawa tes antigen juga. Nanti kalau kurang saya juga bisa beli ya teman-teman ya, karena saya dibawain uang juga sama majikan untuk makan saya dan untuk ngirim makanan ke majikan. Itu kalau misalnya kurang bisa minta lagi ya teman-teman ya. Kalau majikan saya tadi adanya cuma 1.500, tak bawa dulu itu, nanti kalau kurang ya wis tak pakai uangku dulu, yang penting kan ada kwitansinya ya teman-teman ya. Jadi makanya berapa, alhamdulillah kalau masalah ini majikan saya nggak begitu memperhitungkan ya, karena memang makannya buat dia sendiri, toh kita juga butuh makan ya. Jadi ya harus minta no, masuk Arab nganggo duit dhewe ya ora iso. Iya toh teman-teman. Nah makanya untuk teman-teman semua, kita di sini kerja harus tegas, harus sesuai dengan peraturan. Ojo meneng wae, ojo ngrutu wae yo. Kalau majikan ini dikasih pengertian, kalau majikannya nggak ngerti-ngerti juga wis pokoknya piye dudune iki apa hukum-hukumnya teman-teman. Kalau saya seperti itu ya teman-teman ya. Pokoknya rajin-rajin wae mencari informasi, belajar ya apa itu, kalau informasi seperti ini biasanya Mbak Kontreng ya yang selalu up ya, yang paham betul masalah-masalah apa itu masalah-masalah BMI di Hongkong ya teman-teman ya. Silahkan saja mampir di YouTube Kontreng ya, di sana banyak sekali pelajaran-pelajaran di sana, maksudnya tata cara kerja di Hongkong, hukum-hukum di sini, apa yang apa itu kewajiban majikan, kewajiban kita kerja di sini itu apa, kerja kita ini di sini apa, seperti itu teman-teman ya. Dan hukum-hukumnya semua komplit pokoknya di sana di YouTube Mbak Kontreng ya. Silahkan mampir di YouTube Mbak Kontreng sana teman-teman ya. Kalau saya hanya sekedar sharing-sharing aja, tapi lebih jelasnya silahkan mampir di YouTube Mbak Kontreng ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya akhiri sekian aja
video dari saya. Dan ini saat ini kalau teman-teman mau sharing-sharing tentang majikan yang majikannya apa itu positif dan kita lagi negatif, apa hak kita, silahkan komen di kolom komentar ya, atau bisa telepon ke saya ya 91752701, atau di Facebook saya Nurul Budianti, bisa mampir di sana. Mungkin kalau di kolom komentar saya lambat jawab, bisa ke Facebook ya teman-teman ya, Nurul Budianti. Di sana Facebook saya jarang ngupload apa-apa, biasanya untuk ngupload donasi atau kegiatan-kegiatan kita di sini ya, atau kadang-kadang promosi teman-teman ya, seperti itu. Silahkan mampir aja di sana ya teman-teman. Oke, untuk video kali ini saya akhiri sekian dulu, dan mohon dimaafkan jika ada tutur kata yang kurang berkenan atau kata-kata saya kadang-kadang orang nyambung belas terus terputus-putus ya teman-teman. Yus maklum baik, mergone kadang-kadang lali ngeblank barang ya teman-teman ya, nggak apa-apa. Bahasanya juga kadang-kadang bahasa Jawa, bahasa apa wis jenenge bahasa Indonesia barang, wis gak apa-apa. Si pentingnya teman-teman paham bae ya. Kalau nggak paham ya komentar bae. Jangan lupa ya di subscribe yang belum di subscribe, dan like, silahkan di share ke teman-teman lain agar paham ya, karena kondisi saya sekarang lagi di, ini bukan karantina ya, tapi saya pindah tidur teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan sukses selalu untuk teman-teman semua. Oke, bye.